Selamat pagi rekan-rekan dan penguji yang saya hormati. Di sini saya dan kelompok 1B akan memaparkan mengenai pilar penting dalam perjalanan kita sebagai Smart ASN, yaitu digital skill dan digital safety. Sebagai petugas imigrasi, kita bukan sekedar administrator, melainkan penjaga pintu gerbang negara di era digital. Perkenalkan, di sini kelompok 1B terdiri dari Alpito, Anggun, Anissa, Dinda, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait pilar utama literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital serta informasi yang tersedia di internet secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Dalam literasi digital terdapat dua pilar utama, yaitu digital skill dan digital safety. Digital skill adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan. Lalu ada digital safety, di mana digital safety adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital di lingkungan kerja. Kemudian transformasi digital imigrasi. Sektor keimigrasian Indonesia memang telah bertransformasi dari sekedar penjaga pintu gerbang fisik menjadi pionir ekosistem digital pemerintah. Langkah ini bukan hanya tentang modernisasi perangkat, melainkan tentang menciptakan efisiensi birokrasi dan peningkatan keamanan nasional. Sektor keimigrasian berada di garda terdepan transformasi digital pemerintah Indonesia melalui yang pertama, Molina, atau Modul Lalu Lintas Orang Asing. Inovasi layanan berbasis web yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang memudahkan warga negara asing atau WNA dalam mengurus dokumen keimigrasian secara mandiri dan daring. Molina berfungsi sebagai platform one-stop service bagi WNA untuk pengajuan visa elektronik, mendapatkan elektronik visa on arrival, permohonan dan perpanjangan izin tinggal. Yang kedua, e-visa, elektronik visa. Layanan ini merupakan lompatan besar dalam mempermudah akses masuk bagi warga asing, sekaligus mendukung sektor pariwisata dan investasi. Penggunaannya sebagai berikut. Pemohon dapat mengajukan visa dari mana saja di seluruh dunia tanpa perlu mengunjungi KBRI atau KJRI secara fisik. Seluruh tahapan, mulai dari pengunggahan dokumen hingga pembayaran melalui payment gateway, dilakukan secara daring. Setelah disetujui, dokumen visa dikirimkan langsung ke alamat email pemohon, yang kemudian tinggal ditunjukkan saat tiba di bandara. Yang terakhir, AutoGate. AutoGate adalah wajah modern perlintasan internasional di bandara-bandara besar yang mengandalkan teknologi mutakhir, mengurangi antrian panjang di konter manual sehingga proses pemeriksaan imigrasi menjadi jauh lebih cepat dan nyaman. Menggunakan pemindahan wajah dan sidik jari untuk memverifikasi identitas pelintas dalam hitungan detik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi digital petugas imigrasi. Di slide ini, kita akan membahas tiga kompetensi digital utama yang sangat penting dimiliki petugas imigrasi di era teknologi dan mobilitas global saat ini. Kompetensi ini tidak hanya mendukung pekerjaan teknis, tapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Yang pertama adalah data analitik. Petugas tidak lagi hanya mencatat data, tetapi juga harus mampu mengolah dan menganalisisnya. Dari data perlintasan, izin tinggal, dan riwayat perjalanan, bisa terlihat pola yang membantu mendeteksi overstay, aktivitas mencurigakan, hingga potensi risiko keamanan. Dengan begitu, keputusan bisa diambil lebih cepat dan berbasis data. Kemudian yang kedua yaitu mengenai biometrik literasi. Ini berkaitan dengan pemahaman teknologi biometrik seperti face recognition dan sidik jari. Petugas perlu memahami cara kerja, proses perekaman, hingga pencocokan data agar verifikasi identitas lebih akurat dan mencegah adanya penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga yaitu e-collaboration.
Tugas keimigrasian melibatkan banyak pihak, jadi kemampuan kolaborasi digital sangatlah penting. Melalui sistem yang terintegrasi, pertukaran informasi dan koordinasi bisa dilakukan secara real-time, sehingga kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Secara keseluruhan, ketiga kompetensi ini saling melengkapi. Yang pertama, data analitik itu digunakan untuk dasar keputusan. Kemudian yang kedua, biometric literasi digunakan untuk akurasi identitas. Dan yang ketiga, e-collaboration digunakan untuk memperkuat koordinasi. Dengan ini, petugas imigrasi bisa lebih profesional, adaptif, dan responsif. Yang selanjutnya mengenai keamanan digital, khususnya di lingkungan keimigrasian. Beberapa jenis ancaman cyber yang terjadi di keimigrasian itu, yang pertama ada phishing. Phishing ini dalam konteks keimigrasian dapat menargetkan pegawai imigrasi melalui email palsu yang menyerupai komunikasi resmi, misalnya permintaan akses sistem atau pembaruan data. Jika berhasil, pelaku dapat memperoleh kredensial untuk masuk ke sistem internal seperti SIM-KIM. Lalu yang kedua ada ransomware. Serangan ransomware sendiri sangat berbahaya bagi unit keimigrasian karena dapat mengunci data penting seperti arsip permohonan paspor, data visa, atau data perlintasan. Hal ini dapat menghambat pelayanan publik secara signifikan. Lalu yang ketiga ada social engineering. Pelaku dapat menyamar sebagai pihak internal atau instansi lain untuk memanipulasi pegawai agar memberikan akses sistem atau informasi tertentu, misalnya data WNA yang sedang dalam pengawasan. Selanjutnya, mitigasi ancaman cyber. Beberapa strategi mitigasi yang dapat diterapkannya itu yang pertama ada peningkatan kesadaran keamanan atau security awareness, di mana pegawai imigrasi perlu diberikan pelatihan berkala terkait ancaman cyber, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data WNI maupun WNA. Yang kedua, implementasi teknologi keamanan, yaitu penggunaan antivirus, firewall, serta enkripsi sangat penting untuk melindungi sistem seperti SIM-KIM dan database keimigrasian dari akses tidak sah. Ketiga, ada pembaruan dan patch management. Sistem layanan keimigrasian harus selalu diperbarui untuk mencegah eksploitasi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Selanjutnya, manajemen akses dan kontrol identitas. Dalam keimigrasian, tidak semua pegawai memiliki kewenangan yang sama. Oleh karena itu, penerapan prinsip least privilege sangat penting untuk membatasi akses terhadap data sensitif. Kemudian, backup dan recovery data. Data keimigrasian harus dicadangkan secara berkala untuk memastikan keberlangsungan layanan apabila terjadi gangguan atau serangan cyber. Dan yang terakhir, audit dan monitoring sistem. Monitoring aktivitas sistem sangat penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan, terutama terkait akses data. Oke. Selanjutnya, protokol keamanan mandiri. Di antaranya ada 4. Yang pertama, penggunaan password yang kuat dan unik. Kemudian, di mana pegawai yang mengakses sistem keimigrasian wajib menggunakan password yang kuat untuk mencegah pembobolan akun. Kedua, kewaspadaan terhadap phishing dan social engineering. Pegawai harus berhati-hati terhadap email atau pesan yang mengatasnamakan instansi, terutama yang meminta akses data atau sistem. Ketiga, pengamanan perangkat kerja. Perangkat yang digunakan itu untuk mengakses data keimigrasian harus dijaga keamanannya.
termasuk tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dan terakhir, pengelolaan data secara aman. Data keimigrasian tidak boleh disimpan atau dipindahkan ke media yang tidak aman, termasuk perangkat pribadi tanpa izin resmi. Matriks kompetensi ASN. Tabel ini menunjukkan ekspektasi terhadap kita sebagai CPNS. Kita diharapkan tidak hanya bisa menginput data, tapi juga bisa melakukan troubleshooting ringan. Dan yang terpenting, menjaga kerahasiaan data pemohon sesuai amanat UU Perlindungan Data Pribadi. Next slide. Komitmen Zero Data Breach. Sebagai penutup, perhatikan rumus risiko di slide ini. Risiko akan mengecil jika kontrol atau kendali atau kesadaran kita meningkat. Komitmen kita adalah zero data breach. Kebocoran satu data paspor adalah lubang kecil yang bisa menenggelamkan kapal kedaulatan negara. Selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok 1B. Menjadi Smart ASN berarti menjadi petugas yang mahir teknologi, namun tetap waspada terhadap segala risiko digital. Mari kita diskusikan bagaimana kita bisa memperkuat benteng digital imigrasi kita. Terima kasih.